Hai semua, jumpa kembali dengan saya di sini di channel The History. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah kerajaan Singasari. Sebelum lanjut ke videonya, pencet dulu tombol like dan subscribe-nya ya guys. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Awal berdiri. Kerajaan Singosari merupakan kerajaan yang terletak di daerah Jawa Timur, dekat kota Malang. Singasari atau sering pula disebut dengan Singosari didirikan oleh Ken Arok. Menurut kitab Pararaton, Ken Arok berasal dari keluarga petani Desa Pangkur, sebelah timur Gunung Kawi. Ken Arok pada awalnya hanya merupakan seorang pelayan dari Akuwu Tumapel bernama Tunggul Ametung. Dia memiliki ambisi yang tinggi. Dengan perhitungan dan perencanaan yang matang, Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung. Setelah itu, ia mengangkat dirinya menjadi Akuwu di Tumapel dan mengawini istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Ken Arok kemudian berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan kerajaan Kediri. Pada tahun 1254, terjadi pertentangan antara Kertajaya, raja kerajaan Kediri, dengan kaum Brahmana. Para Brahmana lalu bergabung dengan Ken Arok dan mengangkat dirinya menjadi raja pertama Tumapel bergelar Sri Raja Sasang Amurwabumi. Perang melawan kerajaan Kediri terjadi di desa Genter yang dimenangkan oleh Tumapel. Tertulis dalam prasasti Mula Malurung atas nama Kertanegara tahun 1255, menyebutkan bahwa pendiri kerajaan Tumapel adalah Batara Siwa. Menurut kitab Pararaton, Ken Arok pernah menggunakan julukan Batara Siwa. Raja-raja dan kehidupan politik. Berikut ini adalah raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Singosari dan kehidupan politiknya. 1. Ken Arok, tahun 1222 sampai 1227. Sebagai pendiri kerajaan, Ken Arok memiliki gelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabumi. Munculnya Ken Arok sebagai raja pertama Singosari menandai munculnya suatu dinasti baru, yakni dinasti Rajasa atau Raja Wangsa atau Girindra Wangsa. Ken Arok hanya memerintah selama 5 tahun. Pada tahun 1227, Ken Arok dibunuh oleh seorang suruhan Anuspati, anak tiri Ken Arok. Ken Arok dimakamkan di Kegenangan dalam bangunan Siwa Buddha. 2. Anuspati, 1227 sampai 1248. Setelah meninggalnya Ken Arok, maka tahta kerajaan Singosari jatuh ke tangan Anuspati. Dalam jangka waktu pemerintahannya yang lama, Anuspati tidak banyak melakukan pembaharuan karena larut dalam kesenangan menyambung ayam. Peristiwa kematian Ken Arok akhirnya terbongkar dan sampai juga ke Tohjoyo, putra Ken Arok dengan Ken Umang. Tohjoyo mengetahui bahwa Anuspati gemar menyambung ayam sehingga diundangnya Anuspati ke Gedong Jiwa, tempat kediaman Tohjoyo, untuk mengadakan pesta sabung ayam. Pada saat Anuspati asik menyaksikan aduan ayam, secara tiba-tiba Tohjoyo menyambat keris buatan Empu Gandring yang dibawanya dan langsung menusuk Anuspati. Dengan demikian meninggallah Anuspati dan dimakamkan di Candi Kidal. 3. Tohjoyo, 1248. Setelah membunuh Anuspati,
kerajaan Singosari direbut oleh Tohjoyo. Namun, Tohjoyo memerintah kerajaan Singosari tidak lama, sebab anak Anuspati yang bernama Ranggawuni berusaha membalas kematian ayahnya. Dengan bantuan Mahesa Cempaka dan para pengikutnya, Ranggawuni berhasil menggulingkan Tohjoyo dan kemudian menduduki singgasana. 4. Ranggawuni tahun 1248 sampai 1268. Ranggawuni naik takhta kerajaan Singosari pada tahun 1248 dengan gelar Srijaya Wisnuwardana oleh Mahesa Cempaka, anak dari Mahesa Wongoteleng, yang diberi kedudukan sebagai Ratu Anggabaya dengan gelar Narasinggamurti. Pemerintahan Ranggawuni membawa ketentraman dan kesejahteraan rakyat Singosari. Pada tahun 1254, Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai Yuwaraja atau Raja Muda dengan maksud mempersiapkannya menjadi Raja Besar di kerajaan Singosari. Pada tahun 1268, Wisnuwarda meninggal dunia dan dimakamkan di Jajagnu atau Candi Jago sebagai Buddha Amongapasa dan di Candi Waleri sebagai Siwa. 5. Kertanegara tahun 1268 sampai 1292. Kertanegara adalah Raja Singosari terakhir dan terbesar karena mempunyai cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara. Ia naik takhta pada tahun 1268 dengan gelar Sri Maharaja Sri Kertanegara. Pada tahun 1275, ia mengutus pasukan ekspedisi Pamalayu untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Saat itu penguasa Sumatera adalah Kerajaan Dharmasaraya, kelanjutan dari Kerajaan Melayu. Kerajaan ini akhirnya dianggap telah ditundukkan dengan dikirimnya bukti arca Amongapasa dari Kertanegara sebagai tanda persahabatan kedua negara. Pada tahun 1284, Kertanegara juga mengadakan ekspedisi menaklukkan Bali. Pada tahun 1289, Kaisar Kubilai Khan mengirim utusan ke Singosari meminta agar Jawa mengakui kedaulatan Mongol. Namun permintaan itu ditolak tegas oleh Kertanegara. Negara Kertagama menyebutkan daerah-daerah bawahan Singosari di luar Jawa pada masa Kertanegara antara lain Melayu, Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura. Agama, prasasti, dan peninggalan budaya. Pada masa awal Singosari beragama Hindu. Namun Kertanegara berhasil menyatukan agama Hindu aliran Siwa dengan Buddha aliran Tantrayana. Peninggalan kebudayaan kerajaan Singosari antara lain berupa prasasti, candi, dan patung. Candi peninggalan kerajaan Singosari antara lain Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singosari. Adapun patung-patung yang berhasil ditemukan sebagai hasil kebudayaan kerajaan Singosari antara lain patung Kendedes sebagai Dewi Prajana Pramita, lambang Dewi Kesuburan, dan patung Kertanegara sebagai Amongapasa. Keruntuhan kerajaan Singosari. Serangan dari Mongol dan usaha perluasan wilayah membuat pertahanan dalam negeri Singosari menjadi lemah. Hal ini dimanfaatkan oleh Jayakatwang. Pada tahun 1292, Bupati Gelanggelang ini yang merupakan sepupu sekaligus ipar sekaligus besan dari Kertanegara sendiri menyerbu ibu kota.
Dalam serangan itu Kertanegara mati terbunuh. Setelah runtuhnya Singosari, Jayakatwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kerajaan Kediri. Riwayat Kerajaan Tumapel Singosari pun berakhir. Nah, itulah tadi sejarah Kerajaan Singosari. Jika kalian suka, jangan lupa pencet tombol like, comment, share, dan subscribe ya guys. Oke, thank you for watching. Stay safe and goodbye.